Proses pemilihan Khulafah Ur-Rasyidin. Khalifah Ur-Rasyidin yang dikatakan sebagai salah satu pemerintahan pada masa keislaman setelah zaman Rasulullah. Dahulu, ketika pengangkatan setiap khalifah pada masa Khalifah Ur-Rasyidin sempat ada perselisihan, akan tetapi perselisihan tersebut bukan karena perebutan harta, namun karena demi kemaslahatan umat pada masa itu. Adapun jumlah Khalifah Ur-Rasyidin ada 4 orang, yang mana semuanya adalah sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Semasa hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berwasiat kepada siapapun siapa nanti yang pantas untuk menjadi khalifah sepeninggal beliau. Maka dari itu menjadi teka-teki besar siapakah yang pantas menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat. Sehingga hal ini menjadi sebuah perselisihan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, karena mereka saling meyakini bahwasannya kaum merekalah yang pantas menjadi pengganti Rasulullah. Pada masa itu, kaum Ansor menunjuk Sa'ad bin Ubaidah untuk menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah. Sementara itu, pada kaum Muhajirin yang diwakili Abu Bakar merekomendasikan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah untuk menjadi khalifah. Setelah saling menawarkan seseorang untuk menjadi khalifah, kedua kaum ini melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin umat Islam setelah Rasulullah wafat. Musyawarah sempat berjalan alot, namun akhirnya semua yang terlibat dalam musyawarah bersepakat kaum Muhajirinlah yang pantas untuk mengemban amanah sebagai pemimpin umat Islam. Setelah menimbang argumen yang kuat yang ditegaskan oleh Abu Bakar bahwa kaum Muhajirin telah diistimewakan oleh Allah. Karena pada permulaan Islam, merekalah yang mengakui Muhammad sebagai nabi dan tetap bersamanya dalam situasi apapun, sehingga pantaslah khalifah muncul dari kaum Muhajirin. Namun pada saat itu khalifah yang diajukan oleh kaum Muhajirin, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, tidak setuju dengan penunjukannya, dan Umar bin Khattab justru menunjuk balik Abu Bakar untuk menjadi khalifah dari kaum Muhajirin. Akhirnya musyawarah pun kembali dilakukan dan menghasilkan suatu kemufakatan bahwa Abu Bakarlah yang menjadi khalifah Ur-Rasyidin pertama sepeninggal Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab menjabat tangan Abu Bakar dan menyatakan baiatnya terhadap terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah. Kemudian diikuti oleh Sa'ad bin Ubaidah serta diikuti oleh umat Islam lainnya. Masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sangatlah singkat, yaitu 2 tahun 3 bulan 10 hari, yang digunakan untuk menata kembali akidah kaum muslim setelah tergoncang dengan kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi. Setelah menderita sakit selama kurang lebih 15 hari lamanya, kemudian beliau dimakamkan di kamar Aisyah di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengangkatan Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar menderita sakit dan merasa sakitnya ini semakin parah, beliau mengumpulkan beberapa orang pemuka sahabat. Di hadapan mereka, Abu Bakar mengatakan, "Kalian telah melihat keadaanku seperti ini. Aku kira sakit yang aku derita kali ini akan mengantarkan aku kepada ajalku. Karenanya, hendaklah kalian memilih orang-orang yang paling kalian cintai untuk menjadi pemimpin kalian.
Apabila kalian memilihnya selagi aku masih hidup, maka yang demikian itu lebih baik agar kalian tidak berselisih sepeninggal aku." Para sahabat pun bermusyawarah, namun tidak ada satu orang pun yang bersedia dipilih, dan pada akhirnya mengembalikan sepenuhnya kepada Abu Bakar. Dalam hal ini, kemudian Abu Bakar memanggil sahabatnya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan serta beberapa sahabat lain untuk dimintai pendapat tentang sosok Umar bin Khattab. Mereka pun berpendapat bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang tepat untuk menjadi khalifah selanjutnya. Ketika pendapat sudah bulat, Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan untuk mendiktekan wasiat kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pesan Abu Bakar bin Abu Quhafa kepada kaum muslimin. Sesungguhnya aku telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantiku dan akan memimpin kalian. Maka hendaklah kalian mendengar dan mematuhi dia. Hendaklah kalian berbuat kebajikan bila dia berlaku adil, maka itulah dugaan dan batas sepengetahuanku mengenai dia. Bila dia bertindak menganiaya, maka setiap orang memperoleh balasan dari dosa yang telah dia perbuat. Aku hanya menghendaki kebaikan dan aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Dan kaum muslimin pun menjawab, "Kami mendengar dan kami taat." Umar pun mulai memegang tampuk kekhalifahan pada hari Selasa 22 Jumadis Tsani tahun 13 Hijriah bertepatan dengan 13 Agustus tahun 634 Masehi. Umar bin Khattab wafat pada tanggal 3 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dengan masa kepemimpinan 10 tahun 6 bulan 10 hari. Proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Setelah keadaan Khalifah Umar mulai melemah karena ditikam oleh seorang budak Majusi dari Persia, Umar mulai memikirkan penggantinya sebagai khalifah apabila kelak ia wafat. Cara pemilihan Umar bin Khattab tidak seperti Abu Bakar yang menunjuk langsung penggantinya, akan tetapi membuat tim fornatur yang beranggotakan 6 orang, di antaranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tim formatur yang diketuai oleh Abdurrahman bin Auf nantinya akan menjadi khalifah adalah salah satu dari 6 orang yang menjadi tim formatur tersebut. Setelah Khalifah Umar bin Khattab meninggal, barulah tim formatur tersebut memulai kerjanya untuk menentukan siapa yang menjadi khalifah setelah Khalifah Umar bin Khattab. 4 di antaranya mengundurkan diri sebagai calon khalifah ketiga dan menyisakan 2 nama, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dari 2 nama tersebut mengalami kesulitan dalam menentukan nama yang menjadi khalifah karena Abdurrahman bin Auf condong kepada Utsman bin Affan, sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas condong kepada Ali bin Abi Thalib. Sedangkan masyarakat umum pada saat itu menghendaki Utsman bin Affan. Setelah permusyawaratan yang cukup lama, akhirnya Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga sesuai dari kesepakatan dan persetujuan umat Islam. Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah pada hari Senin 28 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dan mulai menjalankan tugas kekhalifahannya pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Utsman bin Affan wafat pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 Mei 656 Masehi setelah menjadi khalifah lebih kurang selama 12 tahun. Proses pemilihan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Semenjak meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan karena peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh pemberontak, umat Islam mengalami suatu kondisi yang sangat sulit, penuh dengan kekacauan dan pertentangan karena tidak ada pemimpin yang mengkondisikan umat Islam pada saat itu. Hal itu membuat mayoritas Islam, kecuali mereka yang pro kepada Muawiyah bin Abu Sufyan,
pada saat itu mendaulat Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah pengganti Utsman bin Affan. Dengan kondisi yang carut-marut pada saat itu, awalnya Ali menolak untuk diangkat menjadi seorang khalifah karena Ali pada saat itu menginginkan untuk membereskan terlebih dahulu permasalahan yang memecah belah umat Islam, baru kemudian menata kembali kepemimpinan dan pemerintahan yang ada. Akan tetapi karena kedesakan yang sangat kuat, akhirnya Sayyidina Ali setuju diangkat menjadi seorang khalifah keempat pada tanggal 23 Juni tahun 656 Masehi. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai seorang khalifah kurang lebih selama 6 tahun, yaitu kisaran 658 sampai 661 Masehi atau 335 sampai 41 Hijriah.